Tapi emang teknologi itu bakalan terus berkembang dan kita lah yang harus terus beradaptasi. Meskipun gitu, aku mau kasih gambaran dikit nih. Mana aja sih sektor usaha yang kemungkinan belum bisa cepat digantiin pakai teknologi atau seenggaknya dalam tempo beberapa tahun ke depan. Yang pertama itu adalah pekerjaan fisik yang gak gampang diprediksi. Misalnya tuh kayak pekerja konstruksi yang harus nyesuaiin sama kondisi lapangan. Terus kerjaan yang butuh interaksi sama manusia, kayak psikiater, psikolog, personal trainer, mentor, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kerjaan yang butuh kreativitas, kayak seniman, influencer, musisi, olahragawan, dan lain-lain. Itulah beberapa kerjaan yang bisa dibilang tuh buat sementara waktu belum bisa terlalu cepat digantiin sama AI. Walaupun memang perkembangan teknologi itu bisa jadi jauh lebih cepat dari dugaan kita. Oke, mungkin kamu ada yang kepikiran gitu ya. Emangnya otomasi ini bagus nggak sih sebenarnya buat ekonomi secara keseluruhan? Sebetulnya pertumbuhan PDB Indonesia masih bergantung banget sama sektor konsumsi yang didapetin dari pertambahan jumlah penduduk. Tingkat konsumsi yang besar tuh emang bagus sih buat perekonomian, tapi dikhawatirin gak strategis buat jangka panjang. Soalnya kalau misalnya ngandelin konsumsi doang, berarti kita tuh bakalan cuma jadi negara konsumen yang bergantung sama pertumbuhan penduduk dan juga jumlah populasi masyarakat. Nah, teknologi otomasi bisa ngedukung pertumbuhan PDB yang lebih kokoh, karena produktivitasnya bisa ditingkatin tanpa perlu ngandelin pertumbuhan penduduk. Analisa dari Prospera memperkira ini, kalau otomasi bisa ningkatin pertumbuhan PDB sebanyak 1,2 sampai 2,1% atau setara sama 3.000 sampai 5.000 triliun rupiah dalam 11 tahun. Artinya apa? Pendapatan per kapita bisa naik sekitar 10,8 sampai 16,9 juta per tahun. Kalau dari proyeksi ini, ya kesannya emang optimis banget ya. Tapi buat mencapai itu, sebetulnya kita sebagai masyarakat juga harus lebih cepat buat mempersiapin diri dengan cara mempelajari banyak kemampuan dan skill set baru yang dibutuhin di masa depan. Karena diperkirain sekitar 20% tenaga kerja Indonesia harus mempelajari skill baru sesuai permintaan pasar nanti. Survei dari World Economic Forum tahun 2020 nunjukin kalau 8 dari 10 kerjaan yang laku di masa depan itu berkaitan sama teknologi, yang bisa dibilang belum banyak dikenal masyarakat Indonesia sebelumnya. Nah, gimana ya kesiapan tenaga kerja dan industri Indonesia? Terus terang aja, ini tuh masih jadi PR besar buat kita semua. Karena proses adaptasi masyarakat tuh masih terbilang lambat dan juga resisten terhadap teknologi. Brian Jolson di World Economic Forum 2017 nyaranin 3 hal nih, supaya para pekerja bisa bertahan di industri otomasi. Yang pertama, enggak berkompetisi sama teknologi. Kalau kita nyoba bersaing sama teknologi, ya kita pasti kalah. Soalnya teknologi emang didesain buat ngelebihin kapasitas manusia. Yang kedua, kita harus kerjasama dengan teknologi buat ningkatin produktivitas. Misalnya nih, katakanlah kamu seorang akuntan dan di perusahaan kamu udah ngadopsi sistem ERP atau software akuntansi. Kamu yang mungkin cuma punya kemampuan akuntansi pembukaan manual, ya harus mau belajar ngadopsi sistem ERP yang lebih kompleks. Karena kalau misalnya kamu udah paham nih cara kerja sistem ERP, skill kamu tuh bakalan jauh lebih menjual buat industri. Dan yang ketiga, masyarakat harus mau keluar dari zona nyaman dengan mempelajari skill baru yang belum tersentuh otomasi, bisa lewat kuliah online, sertifikasi, atau pendidikan keterampilan. Nah, selain ketiga poin tadi, kamu juga perlu nih memperluas pergaulan dan koneksi, supaya bisa dapat ilmu dan kesempatan baru di masa depan. Otomasi tuh emang gak akan terjadi secara instan, tapi secara perlahan tapi pasti. Jadi kita punya banyak waktu buat beradaptasi dan belajar lebih banyak. Mungkin banyak dari kita yang masih khawatir ya kalau otomasi bakalan ngancam pekerjaan kita. Tapi ingat, sepanjang sejarah, pekerjaan tradisional yang musnah sama perkembangan teknologi, itu tuh selalu diganti sama pekerjaan baru yang lebih baik. Pekerja yang mampu bertahan adalah pekerja yang bisa beradaptasi dan hidup berdampingan sama teknologi. Buat kamu yang sekarang lagi kerja, gimana nih kesiapan kamu berhadapan sama perkembangan teknologi? Apa pendapat kamu tentang fenomena otomasi, digitalisasi, dan AI di masa depan? Mau dapat komisi gampang cepat 95.000 per rujukan? Anda akan terima komisi Rp95.000 untuk tiap orang yang Anda kirim ke situs ini, yang lalu membayar akses seharga Rp195.000 ke e-book dan videobook berjudul Peta Jalan Anda Menuju Uang di 2020-an karya Mark Joyner. E-book 158 halaman terilustrasi penuh dan 6 videobook berdurasi total 3 jam 40 menit. E-book dan videobook ini akan memberi siapapun kemampuan
untuk melihat medan perang bisnis atau ekonomi saat ini hingga 2050. Kemampuan yang merupakan satu-satunya ciri khas pembeda seorang pemimpin. Mereka yang menyimak lalu mengambil tindakan atas ilmu ini akan bisa bertahan, bahkan sukses di era transisi kacau ini. Mereka yang tak memiliki atau mengabaikan ilmu ini bisa menemukan bisnis atau pekerjaan mereka kandas, bahkan hilang besok. Komisi Anda dibayarkan tiap hari. Cukup bagi link dan teks promo seperti ini ke kawan, kerabat, atau di semua medsos Anda. Jika contohnya tiap hari Anda mengirim 10 orang yang membayar e-book plus videobook, tiap hari Anda menerima Rp950.000 di rekening bank. Komisi sangat besar untuk kerja sangat gampang dan cepat. Mulai terima Rp95.000 per rujukan dengan mendaftarkan diri gratis ke terobosan.biz.id. Hanya untuk mendaftar ini, Anda bahkan bisa mengakses dan mengunduh gratis e-book plus videobook berjudul Ujung-Ujungnya Duit, Ilmu Gampang Tentang Uang, karya Mark Joyner. E-book 23 bab dan 2 videobook berdurasi total 75 menit.